Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan ini ada 4 macam. Kalau yang positif dengan positif ini nggak ada masalah. 18 tambah 35 berapa? 53. Sekarang kalau misalkan negatif 18 tambah 35. Negatifnya 18 berarti positifnya 35 berarti lebih besar positifnya. Jadi hasilnya tetap masih ada positifnya yaitu 17 ya. Jadi 35 dikurangi 18. Kemudian yang negatifnya lebih besar dari yang positif yaitu 18 ditambah negatif 35. Jadi ini berarti sisanya negatif, berarti negatif 17 karena tadi yang positifnya itu lebih besar, angkanya sama. Jadi hanya tapi ini sisanya yang negatifnya karena negatif lebih besar dari yang positif. Karena kalau dua-duanya negatif, jadi ini negatif 18 ditambah negatif 35. Jadi negatifnya akan makin besar. Hutang 18 dengan hutang 35. Jadi hutang 53. Nah ini kalau kita perhatikan angkanya sama, 18 dan 35 dari 4 angka ini, tapi hasilnya berbeda. Tidak ada yang sama ini. Kemudian pengurangan 18 dikurangi 35. Berarti ini negatif 35 dengan 18. Ini adalah negatif 17. Berarti sama seperti ini. Negatif 17. Jadi 18 dikurangi 35 itu sama dengan 18 ditambah negatif 35. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Lawan dari 35 ini negatif 35. Kemudian min 18 min 35. Ini sama dengan ini yang nomor 4 ini. Negatif 18 ditambah negatif 35. Negatif 18 ditambah negatif 35. Berarti jadi negatif 53. Ya ini bermasalah di sini. Tolong dipelajari, dipahami tentang ini negatif-negatif ini. Jadi negatif 18 dikurangi negatif 35 sama dengan ini. Negatif 18 ditambah negatif 35. Nah hasilnya negatif 53. Bagaimana kalau 18 dikurangi negatif 35? Kalau negatif-negatif ini berarti jadi positif. Kalau positif berarti ditambahkan 53 itu jadinya. Jadi sama dengan nomor 1 yang ini. Sama dengan 18 ditambah 35. Karena pengurangan itu kan penjumlahan dengan lawannya. Jadi 18 ini tambah dengan lawan dari min 35 itu 35. Kemudian min 18 ini min jadi positif kan ya. Kalau dikalikan negatif kali negatif positif, berarti ini 35 kurangi 18 sama dengan 17. Jadi sama dengan nomor 2 ini. Jadi soal di pengurangan nomor 4 ini sama dengan nomor 2 di penjumlahan. Jadi sebetulnya antara penjumlahan dan pengurangan ya begitu-begitu juga. Hanya yang jadi masalah itu biasanya di nomor 2 ini. Tolong diperhatikan, dipahami. Kita lanjutkan. Sifat komutatif ini saya kira nggak ada masalah ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 5 tambah 7 itu sama dengan 7 tambah 5. Ini sama-sama 12. 5 ditambah 7 dulu atau 7 tambah 15. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif, ya asosiatif ini pengelompokan, berarti dikelompokkan dahulu. Jadi kalau ada 3 bilangan, dikelompokkan dulu A tambah B-nya. Jadi ini yang dikerjakan dulu maksudnya dalam kurung itu. Jadi A tambah B tambah C, yang dalam kurung ini A tambah B, kemudian ini A tambah B tambah C, yang di kurung B tambah C. Jadi yang dikerjakan dulu, misalkan ini 3 tambah 6 tambah 8, di sini yang dikerjakan adalah 3 tambah 6 dulu. Berarti 9. Yang ini 6 tambah 8 dulu yang dikerjakannya. 6 tambah 9, 3 tambah 6 itu 9, tambah 8 ini 17. Ini 6 tambah 8 itu 14, tambah 3 itu 17 juga, sama-sama 17. Jadi sama saja, ini namanya sifat asosiatif, mau dikerjakan A tambah B dulu atau B tambah C duluan. Ini sifat asosiatif untuk penjumlahan. Kemudian sifat-sifat lain dari bilangan bulat, contohnya 8 tambah 16, ini 8 ini bilangan genap, 16 juga bilangan genap. 8 tambah 16 ini berapa? 24 ya. Bilangan genap, apabila ditambah dengan genap lagi akan menghasilkan genap gitu. Kemudian contohnya misalkan 6 tambah 19, 6 ini genap, 19 ini ganjil kan. 6 tambah 19 berapa? 25 ya. 25 ini bilangan ganjil. 7 tambah 14, 7 ini ganjil, 14 genap, akan menghasilkan 21. 21 ini bilangan ganjil. Jadi bilangan genap ditambah ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil, atau bilangan ganjil tambah bilangan genap ya tetap akan menghasilkan bilangan ganjil. Gitu. Salah satunya ganjil, salah satu genap akan menghasilkan ganjil. Contohnya 9 tambah 17, 9 ini bilangan ganjil, 17 juga bilangan ganjil ya. 9 tambah 17 itu adalah 26 genap ya. Ganjil tambah ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Ini adalah sifat-sifat dari bilangan bulat. Contoh soal, tentukan hasil dari
51 dikurangi 52 tambah 53 dikurangi 54 ditambah 55 dikurangi 56 ditambah 57 dikurangi 58 terus tambah 197 dikurangi 198 ditambah 199 dikurangi 200. Ini gimana cara ngerjakannya nih? Kita tulis dulu angkanya. Nah ini kalau satu per satu berarti 51 dikurangi 52 ini min 1 ditambah 53 berarti 52 dikurangi 54. Wah lama satu-satu begitu. Dan lagi pula nulisnya ini kan terputus nih, ini ditulis kan terus sampai ke 200. Tapi operasinya tetap sama, jumlah dulu, terus kurang, jumlah, kurang, jumlah, kurang, jumlah, kurang, terus ini jumlah, kurang, jumlah, kurang. Jadi kita kelompokkan aja. 51 dikurangi 52 berapa? Min 1 ya. 53 dikurangi 54 juga min 1. Terus 197 dikurangi 198 juga min 1. 199 dikurangi 200 min 1 juga. Ini berarti ada berapa angka min satunya ini? Tapi sebelum cari berapa min satunya, berapa angka dulu ini dari 51 sampai 200. Yang tidak ada berarti dari angka 1 sampai 50. Berarti angka 51 sampai 200 ini banyaknya angka itu adalah 200 dikurangi yang nggak ada, yaitu 50 angka. Jadi dari 51 sampai 200 ini ada 150 angka. Nah 150 angka ini tiap dua angkanya jadi min 1. Berarti yang 150 itu dibagi 2, jadi 75. Jadi min satunya itu ada 75 buah. Jadi jawabannya adalah min 75. Kita lanjutkan. Soal nomor 2, 726 ditambah 469 hasilnya lebih dekat dengan. Namanya lebih dekat berarti tidak ada yang pas. Hanya mendekati gitu. Yang mana? Syaratnya untuk yang lebih dekat, kalau angkanya kurang dari 5, berarti dihilangkan, atau 50 atau 500, tergantung banyaknya angka, berarti dihilangkan. Kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka ditambahkan angka ke depannya. Karena ini ratusan, maka yang mendekatinya itu yang puluhan. 26 ini kurang dari 50, berarti dihilangkan 26 ini. Berarti tinggal 700. Yang ini 69. 69 itu lebih dari 50, berarti tambahkan 1 ke 4, berarti 5. Berarti jawabannya itu yang C. 700 ditambah 500. Ini bilangan yang mendekati, yang lebih dekat. Coba aja bisa dicek ya. Nomor 3, angka 3, 8, 1, dan 6 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Berarti bilangan pertama itu adalah 8.631 dikurangi 1.368. Tinggal dicari aja mana jawabannya pakai kalkulator atau dihitung ya. Jadi jawabannya adalah 7.263. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.